Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Memaknai Hakikat Jihad. Jadi kata jihad itu jim, ha, dal, jahada, itu maknanya sungguh-sungguh. 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 Nah, jadi jihad itu maknanya bazlu taqati fi sabilillah. Mengerahkan segala kemampuan, konteksnya itu fi sabilillah. Ya, jihad itu. Oleh karena itu dia bersinggungan, kadang-kadang jihad itu maknanya perang. Padahal di dalam konsep Al-Quran yang namanya perang itu artinya kital. Ya. Kital itu artinya perang. Jadi jihad maknanya bukan perang. Tetapi perang bisa jadi bagian dari jihad. Oh, oke. Apabila perangnya itu dengan sungguh-sungguh, maka dia jihad. Nah, kalau begitu ada dua kosakata yang harus dipelajari. Kesungguhan dengan fisabilillah. Kalau kesungguhan dengan itu konteksnya fisabilillah, maka nilainya dia adalah jihad. Seorang yang belajar, kemudian dia belajarnya sungguh-sungguh, ya, dan yang dipelajarinya fisabilillah. Memang dia ingin melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan, maka kalau dia mati di perjalanan berangkat sekolah, berangkat kuliah, dia matinya mati fisabilillah, matinya mati syuhada. Seorang ibu sadar benar ada tugas memakmurkan kehidupan itu dengan perintah untuk memiliki anak. Maka dia dengan sadar hamil menerima itu bagian dari kebutuhan dan tugas keagamaan. Ternyata Tuhan mencatatkan ya bahwa dia tidak menyelesaikan, tidak bisa selesai untuk melahirkan, dia wafat. Maka bagi wanita dia matinya mati syahid karena dia sudah jahada, sudah sungguh-sungguh. Nah, jadi bila dua dimensi itu ada pada satu kehidupan, maka dia bisa disebut dengan jihad. Nah, ini menarik Mbak Mira. Di dalam surah At-Taubah itu diajarkan itu, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi kalau dibilang berjihadlah kalian, sungguh-sungguhlah berjihadlah bi amwalikum dengan harta. Wa anfusikum dengan jiwa kalian fi sabilillah. Ini maknanya adalah jihad yang inti. Jihad yang inti itu bisa berupa harta, bisa berupa nyawa gitu loh. Tapi ada jihad bil kolam. Jihad dengan ilmu pengetahuan. Orang yang menggali, meneliti, mengembangkan teknologi, mengembangkan sains, dan memang dia pingin berharap benar mendapatkan sebuah keutamaan, keunggulan, maka dia sebenarnya sedang berjihad. Oleh karena itu, oleh Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud ditambahkan ini ayat ini. Kalau Al-Quran itu jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Nabi mengatakan jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Lisan. Berarti jihad dengan diplomasi itu menjadi jihad yang tidak kurang nilainya dengan orang yang berperang. Orang-orang yang ada di Palestina, mereka itu jihadnya an-nafsu bimaknal kalimah. Memang berjihadnya dengan nyawa dia. Tapi orang Indonesia bisa berjihad bi alsinatikum. Melakukan diplomasi, melakukan hubungan-hubungan ya yang satu apa itu ada profesi-profesi seperti PBB ya, organisasi-organisasi di dunia yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan diplomasi, maka dia sebenarnya sudah berjihad juga, yang tidak kurang nilainya dengan orang yang memanggul senjata itu. Jadi betapa jihad itu medan areanya itu luas. Apabila dimensinya dengan sungguh-sungguh, konteksnya fisabilillah, maka itu maknanya jihad. Oke. Jadi kita juga tidak kemudian boleh semena-mena
mendefinisikan jihad ya Pak Kiai. Artinya gini, melihat jihad ini lebih besar daripada yang lain gitu. Karena ukuran itu hanya Allah yang tahu ya Pak Kiai. Iya, gitu. betul. Jadi kadang-kadang kan, situ kan cuman dakwah doang, misalnya gitu Pak Kiai. Ada anggapan bahwa dakwahnya kan dakwah lisan aja. Sementara mungkin misalnya saudara-saudara kita yang di Gaza, di Palestina berjihadnya dengan nyawa. Belum, maksudnya kita nggak bisa menakar itu kan, menjudge itu juga nggak bisa ya Pak Kiai. Kan standar Qurannya itu dia sungguh-sungguh nggak dengan yang dia upayakan. Terus keluar nggak dari konteks fisabilillah? Kalau nggak sama aja. Dan nilai syahidnya juga sama. Ya, hanya bedanya orang yang mati syahid yang tertempuran itu dia tidak dimandikan, tidak disolatkan. Itu aja pembedanya. Adapun kelebihannya itu sama-sama orang yang mati syahid. Oke. Jadi misalnya kita yang mungkin kita hidup di Indonesia, mungkin Allah berikan kemudahan dalam mencari ilmu ya gitu Pak Kiai, ngaji, datang ke kajian, datang ke majelis ilmu, dan ketika kita bersungguh-sungguh untuk datang ke sana dengan segala, kadang-kadang kan ada dilema, bukan dilema sih, tapi tantangannya ya, aduh malesnya, nggak apa-apa deh, saya pokoknya mau ngaji gitu. Dengan kita datang bersungguh-sungguh, insya Allah kita juga dapat pahala jihad Pak Kiai. Buktinya kalau dia meninggal mati syahid juga. Ya, jadi nggak ada bedanya. Jadi bukan medan areanya, tetapi terpenuhi dua unsur apa tidak. Sungguh-sungguh nggak di situ, fisabilillah nggak di situ, gitu ya Pak Kiai. Apa yang Allah janjikan Pak Kiai pada orang-orang yang bersungguh-sungguh tadi Pak Kiai? Surga. Surga. Dan levelnya tapi beda-beda ya Pak Kiai. Bagaimana tergantung kesungguhan dari bobotnya kesungguhan kita nggak Pak Kiai? Iya, hanya kalau dibilang surga, apakah surga itu sama? Beda. Ada sekurang-kurangnya itu levelnya itu ada 4 level, 8 tingkatan. Nah, orang yang mati syahid itu punya level yang tertinggi. Karena dia berani mengerahkan segala ya yang dia punya itu, hartanya, tenaganya, pikirannya, jiwanya. Maka dia dapat yang tertinggi. Nah, ini Mbak Mila yang menarik ini. Al-Quran maupun hadis Nabi itu mendudukan harta itu sebagai media jihad nomor 1. Iya. Kenapa Pak Kiai? Ya. Why? Kenapa harus harta? Nah, jadi ternyata orang itu imannya bisa gagal. Ternyata orang itu bisa lulu lantai itu kalau sudah bersentuhan sama kepentingan hidup maknanya. Jadi Allah udah bilang, kalau ada musibah, kamu jangan nasihatin sabar, tapi kamu bawain sembako. Maka kamu sebenarnya sudah berdakwah. Jadi berdakwah itu tidak mesti maknanya lisan. Betul. Nah, jadi kita tiap pagi kita kirim, ya, tiap pagi kita transfer untuk saudara-saudara kita. Persoalan kemampuan maka menurut kapasitas masing-masing. Ketika dia mengirimkannya itu kepada orang-orang saudaranya itu tadi, maka menjadi sesuatu yang luar biasa ketika itu yang ada pertama kali dalam otaknya. Itu yang menyebabkan dia sama nilainya dengan yang di sana. Nah, jadi bagi kita yang di Indonesia yang merasa persaudaraan kita dengan mereka itu, bagi kita itu kirimkan saja mal. Itu mengapa dalam hadis maupun Al-Quran jihad dengan harta itu nomor 1. Dan insya Allah kita dapat ganjaran yang juga luar biasa, sama lah gitu dengan perjuangan saudara-saudara kita di sana gitu ya Pak Kiai. Masya Allah. Mereka kan nggak punya harta. Iya, kita yang punya kita harus support habis-habisan kan Pak Kiai ya, bahasanya begitu. Masya Allah. Menarik sekali pembahasan soal jihad ini Pak Kiai. Tapi seperti biasa kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.